Halo semuanya, selamat datang di Insomniaku bersama gue Insomnia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam dimanapun kalian berada. Semangat selalu dan juga jaga kesehatan. Kali ini gue akan ngobrol sama teman gue namanya Neca tentang problematika di masa-masa remaja. Mungkin akan sedikit relate dengan beberapa orang. Lihat tuh kayak orang-orang tuh banyak body shaming pastinya itu Ya, pasti itulah. ya, terus kayak ngebeda-bedain ras, pokoknya yang kayak berbau gitu Rasisme deh. gitu ya. Ya, dia kayak misalkan definisi cantik orang Asia tuh kan harus putih kurus kayak gitu, beauty standarnya lah ya. Ya emang gitulah. Standar penilaian gitu. Iya. Terus, kamu pernah nggak sih kayak ngerasa insecure gitu? Oh, parah banget, dulu sering banget sih, sampai sekarang sih sebenarnya. Terus penyebab utamanya kamu insecure gimana sih? Biasanya tuh kayak hal kecil dari kita. Zaman sekarang kan siapa sih yang gak punya medsos, ya gak sih? Ya pasti semuanya pasti punya lah. Yes, terus kayak misalnya kita lihat postingan orang gitu loh, Hmm. dan kayak misalkan si A ini cantik banget, Oh ya. kulitnya putih, mulus, badannya kurus, Ya. rambutnya lurus, apa gimana gitu kan. Pokoknya gitulah, standar lah. Ya, ya Terus, gitu. kalau ngatasin insecure bagi kamu gimana sih? Kalau aku sih kayak eh, suka ngikutin influencer yang kayak dia tuh spread, kayak nyuruh kita tuh biar love yourself gitu deh intinya. Terus jadi kita ke bawah dong vibes-nya gitu loh. Oh ya. Terus BTW, kayak apa? lanjut aja. Apa? Lanjut aja. Terus kayak misalkan nonton film atau baca buku tentang love myself kayak gitu deh, pokoknya berbau kayak gitu. Oh, berarti ikutin saran ya gitu. Ya, BTW, kalau influencer yang kamu ikutin siapa sih? aku lagi suka banget sama Jubile Marisa, Oh, Dian Sastro, wow. kayak gitu-gitu sih. Itu bener-bener kayak untuk orang-orang kan itu kayak standar bagi orang kayak apa ya sih namanya cantiknya gitu ya. Iya. Terus menurut kamu gitu, kalau ada cewek misalkan dia bilang ke diri dia, ih body aku kurang goals atau ih diri aku kurang gini gini gini, kayak ngebandingin ke cewek lain, menurut kamu gimana sih? Kayak diri kita ngebandingin ke orang lain gitu. Sebenarnya nggak ada salahnya sih kalau misalkan biar bikin kitanya jadi lebih baik atau gimana gitu. Ya. Cuman kalau misalkan kayak terlalu berlebihan juga sampai kayak pikiran, sampai kayak malah jadi insecure yang benar-benar gak mau keluar rumah atau gak mau nunjukin dirinya, ngerti kan kayak gitu Ya pokoknya. ngerti. Kayaknya itu harus dihilangkan.
Ya sih, agak sedikit gimana ya, kayak kurang aja gitu. Iya, malah jadi kayak takutnya depresi or something like that. Ya, gitulah. Terus juga kalau misalkan gini nih, kamu punya teman di Yes. kelas gitu. Dia kayak bilang, "Ih, kok kamu cantik banget? Ih, kok kamu gini 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 gini." Terus tapi dia kayak ngerasa dirinya tuh ngemuji tapi ke kamunya enggak gitu. Kayak, "Ih, apaan sih?" gitu. Menurut kamu gimana sih tanggapannya gitu? Tanggapan buat orang itu, Ya. apa tanggapan kayak aku diomongin gitu? Tanggapan untuk orang itu sama tanggapan ke kamunya gitu. Sebenarnya ya seneng lah. Siapa sih yang gak senang dipuji gitu kan? Ya, Cuman ada beberapa orang yang kayak nyebutin kayak gitu, terus kayak ujung-ujungnya, ih kamu cantik, tapi kayak gak kayak aku ya, aku kentang. Itu tuh ngakak banget gak sih? ya emang kayak ngejatuhin dirinya sendiri gitu. Iya bener banget. Dan why semua cewek tuh cantik gitu. Ya, Cantiknya tuh beda-beda gitu. tergantung orangnya masing-masing gitu. Ya bener banget. Ya benar sih. Terus juga kalau misalkan nih ada cewek yang kayak gimana ya? Kayak kata orang, stigma orang nih, bad girl gitu. Kayak banyak cowoknya, terus juga sikapnya kayak ngeribel ke orang tuanya. Menurut kamu gimana sih? Gimana ya? Kayak bad girl kayak gimana nih? Maksudnya kayak sampai kayak ke berbau-bau kenakalan remaja gak? Ya kayak banyak cowoknya pulang malam gitu, terus banyaknya nongkrong, terus apa gitulah. Sebenarnya it's okay sih selagi dia bisa jaga diri dia gitu loh. Oh iya benar juga. Terus juga sedikit aku mau nanya nih ya. Apakah kamu pernah gitu masuk ke area bad girl gitu atau ya hal-hal berbau nakal dikit gitu? Pernah nggak sih? Apa ya? Kayak kalau misalkan kayak kayak kebanyakan main nongkrong kayak gitu tuh umum banget gak sih? Emang umum Kayak sih. semua orang pasti pernah ngelakuin itu gitu. Iya pasti. Tapi kalau kayak lebih terlalu jauh gitu enggak sih, nggak pernah. Oh berarti nggak pernah yang lebih jauh gitu ya? Iya. Standar aja. Ngapain lagian? Iya. Ya kan pasti ada nih teman-teman yang dengerin podcast ini pasti bakal ada yang nanya, apakah kamu pernah main yang lebih jauh atau hampir ke yang agak hitam gitu? Dark. Ya dark gitu. Tapi enggak sih pasti. Enggak, iya. Nggak kepikiran gitu, kalau ada masalah juga nggak terlalu sampai ke situnya gitu loh. Iya juga sih. Kalau sampai ke situ agak sedikit susah juga. Iya. BTW, kamu IPA kan ya? Iya. Apa tanggapan kamu? Karena aku kan IPS nih. Iya. Ya, udah tau lah mungkin teman-teman semua yang dengerin podcast ini dari dulu IPA dan IPS nggak mungkin bisa bersatu kalau nggak ada acara. Iya. Right, benar-benar. Oke. Menurut kamu anak IPS itu gimana sih? Oke. Mungkin kayak stigma orang-orang Indonesia tuh kayak ngeliat IPS tuh kayak anak bandel. Ya, Ya nggak sih? ya emang itu. Terus kayak sorry, kayak karena dia sebenarnya kan nggak bisa linjur gitu kan. Emang nggak bisa. Jadi kayak orang-orang tuh nganggapnya kayak lebih pinter anak IPA katanya. Emang Ya kayak nggak sih? ya stigma orang tua sih itu umumnya. Iya, parah banget kan, emang Iya. harus dirubah banget. Tapi kata aku enggak, justru kayak aku sendiri kayak IPA tuh, kayak aku ngerasa aku justru beda gitu sama orang. Terus Ya, teman-teman yang lain pada pinter kayak gitu. Cuman kalau aku ngeliat IPS, banyak juga kok yang kayak berprestasi lomba-lomba, buktinya kan. ya Yes. banyak sih. Jadi stigma yang kayak gitu minimal kita rubah sedikit demi sedikit ya. Yes, bener banget. Terus misalkan nih ada pendengar podcast yang nanya, "Kak, aku ini pinternya di bidang IPA, tapi otak aku di IPS. Gimana tuh menurut kamu?" Aku di bidang IPA, aku pinternya di bidang IPA tapi Otaknya IPS gitu. ya
pindah sih, cuma kayaknya harus tahu gitu loh kayak tujuan kamu untuk itu tuh, ngerti gitu, ngerti gak sih? Ya ngerti, pasti mereka juga ngerti sih. Ya siapa tahu. Ya. Terus kan gini ya, banyak gitu yang ngambil jurusan bukan kemauannya sendiri, kayak kemauannya orang tua. Menurut kamu gimana sih tanggapan kamu Yes. mengenai hal itu? Para gue juga sebenarnya kayak gitu sih. True. eh Kalau kata aku selagi kayak kita mampu ngadepinnya, kayak it's okay lanjut aja gitu. Tapi kalau misalkan kayak ngerasa lu enggak nih, bukan bidang gue banget, kayak bukan passion gue banget di sini, ya kalau bisa pindah ya pindah aja gitu. Bener sih. Kalau misalkan nih kita pindah, kita pengen mau, tapi sekolahnya kayak di sekolah kita nih nggak ngebolehin pindah. Menurut kamu gimana sih? Kan lucu Parah aja sih gitu. Itu parah sih, kayak sekolahnya nggak ngedukung kita. Tapi emang kalau nggak salah nggak bisa kan kalau udah kelas 12 gitu. Kelas Ya. 11 gak tau deh, kayaknya masih bisa. Kayaknya masih bisa sih. Tapi nggak tahu sih buat ke depannya juga. Harus ngulang dari nol sih, emang susah banget. Ya biasanya juga gitu. Terus juga pasti banyak ada yang nanya nih, kamu nanti lulus SMA mau ambil jurusan apa kuliah? Atau mau di mana gitu? Parah banget. Pasti Kayak ada. masih bingung parah sih, karena kan kayak kita tuh masih nyari gitu loh. Ya, ya, lagi benar. kayak masa-masanya nyari. Cuman aku pribadi Ya. ingin sebenarnya pengen kayak tertarik gitu sih, kayak untuk sekolah perfilman, tapi kan kayak gak ada gitu di Indonesia. Di mana sih dari yang khusus buat perfilman gitu kan? Ya. Paling di luar. Tapi ada sih kayak IKJ, tapi itu juga swasta. Terus juga kalau IKJ sih kayak untuk beberapa bidang bagus, tapi nggak tahu sih untuk kayak mau sekolah aktor atau gimana nya gitu. Iya. Sebenarnya ada sih jurusan-jurusan yang kayak berbau kayak begitu, cuman Iya. kayak aku lebih pengen bener-bener perfilman gitu. Waktu itu juga aku pernah kayak nyari-nyari univ di luar, tapi kayak gak mungkin dibolehin fix. Kenapa nggak Jadi- dibolehin sih? Iya, karena balik lagi ke stigma orang Indonesia. Oh ya bener sih. Mau kerja apa lo, mau jadi apa, kayak gak meyakinkan gitu loh, ngerti kan? Iya sih. Kayak stigma orang Indonesia tuh nganggap kayak kita masuk ke perfilman tuh nggak akan ada masa depannya, padahal yang nggak bener banget. kayak yang di sini tuh ya, lucunya menurut aku ya nih, hal yang menentukan masa depan tuh kita kerja jadi PNS, tentara dan juga polisi. Itu kan? Iya bener, kedokteran. Nah, bener-bener. Dokter juga. Oh itu apalagi? Jangan Apalagi ditanya, itu. jangan ditanya. Jadi Tanya. kayak orang tua tuh nganggapnya kalau kita sekolah dokter, guru, jadi PNS ataupun kayak aparatur negara gitu, kejamin masa depannya, tapi belum tentu kan? Iya bener banget. Kayak semua orang pasti udah ada kayak Ya. Terus juga nih, kan pasti banyak nih orang-orang nih di luar sana yang bilang gini, enak sih kamu sekolah di sekolahan A misalkan, yang akreditasinya udah bagus banget. Kalau aku di sekolahan ini masih gini-gini. Tanggapan kamu gimana sih? Kayak ngebandingin sekolahannya dia ke sekolahan yang agak lumayan gitu. I see. Kadang tuh kayak ekspektasi orang tuh nggak se-realita itu. Gimana sih? Nggak Gak relate lah nggak gitu pokoknya. ya. Ekspektasi lah pokoknya gitu. Iya. Kayak sebenarnya sekolah ini biasa aja aslinya, tapi orang-orang kayak pengen banget kayak gitu loh. Iya. Ngerti. Terus tanggapan kamu nih pribadi, sekolahan kita tuh udah masuk A atau B gitu? Menurut kamu aja. Apa maksudnya A tuh bagus ya? Ya A-nya itu bagus atau gimana gitu? A sih. Lagian kan sekolah di kota kita ini kayak dikit banget sih menurutku. Ya sih cuman beberapa sih ya, nggak terlalu banyak. Negerinya kayak kalau di kota orang tuh kayak bisa sampai puluhan atau Bahkan ada yang ratusan. iya benar kan. Iya. Terus juga kan suka aneh ini,
orang nih bilang, ih kamu sekolahannya ini pasti banyak cewek cantiknya. Menurut kamu gimana tuh? Oh my god, itu aneh banget. Iya kan, suka ada yang orang gitu kan, orang-orang random gitu yang nanya hal gitu. Iya, Gimana kata iya, kamu? bener-bener. Gimana kata kamu? Iya, lu mau sekolah untuk cari cewek gitu. Kan suka banyak tuh laki-laki fuckboy gitu. Iya, iya. Tapi ini nih kita agak sedikit lumayan agak berat dikit lah. Oke. Oke. Menurut kamu tipikal cowok fuckboy kalau di sekolah gimana sih? Bener, lu ngakak banget. Ya kan? Kan suka banyak orang tuh nanya gitu tuh. Iya sih bener, kayak orang tuh ngomongin fuckboy tapi gak tahu artinya. Ya kan? Suka gitu. Menurut kamu gimana sih? Jujur gue juga gitu sih. Gimana sih maksudnya? Tipikal fuckboy menurut lu? Menurutku kayaknya kayak main cewek gitu sih. Correct me if I'm wrong. Kayak banyak cewek terus kayak suka main nakal lah gitu. Tapi kayak nakal gimana? tapi punya itu kan, punya khasnya banget gitu. Kalau kata orang sih ya, Ya, gimana tuh? anak Vespa. Wow, lagi hits tuh. Iya kan? Iya, tapi bener. Sedikit bener. Lagi naik lah. Iya. Kalau kata kamu sih, kok ini menurut kamu ya, mending anak good boy atau fuck boy? Good boy lah. Terus good boy menurut kamu gimana nih? Kan orang-orang pasti banyak nih yang nanya good boy. Pasti orang-orang kan nyangkanya good boy itu anak cepu, pendiam, nerd, terus juga nggak bisa apa-apa. Tapi menurut kamu gimana nih good boy ini? Justru kata aku good boy itu malah kayak banyak yang kayak berprestasi gitu loh, pada pinter-pinter sih menurutku. Tapi nggak tahu sih menurut orang. Ya kan menurut orang kan biasanya kan nerd, terus juga ya pokoknya Iya, diem lah gitu. Tapi kan nerd pasti pinter gak sih? pasti enak juga diajak ngobrol gitu biasanya. Ya sebenarnya padahal mereka tuh introvert, tapi mereka tuh kayak ramai diajak ngobrol gitu. Emang bener gitu. banget sih. Jadi kayak pendiam tapi kalau udah kita deketin tapi enak gitu. Yes, lo introvert, extrovert. Ya or something lah. Tapi suka lucu gitu ya orang-orang mikir nih, wah lu anak good boy, gua fuck boy. Lah, lu sendiri yang bikin stigma gitu. Jadi dia ngejudge dirinya sendiri. Kan aneh gitu. Ya itu aneh banget sih. Kayak buat apa lagian? Aneh. Kan banyak tuh, apalagi zaman sekarang kan. Di sekolahan kita juga banyak yang gitu. Bener banget, dan merasa bangga. Padahal kayak kurang lah. Aneh. Ya, terus mau nanya lagi nih. Menurut Apa? kamu mendingan banyakin belajar atau kita cari pengalaman dulu gitu? Kalau kata aku sih cari pengalaman, karena dari pengalaman tuh kayak kita tuh bisa belajar gitu loh. Bener juga sih. Secara tidak langsung. Terus kayak orang tuh pasti banyak nih, Kak, aku nggak rajin belajar nih, pengen rajin belajar. Ada tipsnya nggak? Ada tips nggak nih dari kamu? Kalau ada yang nanya gitu. Astaga, gak sebenarnya jarang belajar, sumpah deh. Kayaknya bukan kamu aja sih, gue juga sama. Sumpah selama karantina ini tuh kayaknya Netflix. belajar tuh cuma pas PAS doang deh. Emang. Iya, sisanya tuh nonton Netflix, makan tidur. Ya keseharian semua orang udah pasti itu. Nggak akan terbantahkan itu. Ya, bener banget. Terus ada kabar baik juga. Kota kita kan udah zona hijau nih. Oh iya. Udah zona hijau. Menurut kamu nih, kalau kita zona hijau, terus kita sekolah di shift, baik gak sih? Atau bagus gak gitu? Kalau kata aku, kayaknya sih ya kurang kondusif gitu deh. Kenapa? Karena tapi sebenarnya sama aja sih, Ya, sama sama-sama aja. gak kondusif. Emang. Juga. Soalnya tuh kayak nyusahin gurunya, nyusahin kitanya juga. Emang. Gimana ya?
Ngerti kan? Ngerti, Susah ngerti. dijelasin deh. Terus juga kan kalau misalkan kita di shift nih, mata pelajarannya kan kita sama. Ya. Terus kalau misalkan kita ada acara-acara gitu kan agak aneh juga. Acara apa? Kayak upacara kan, masa upacara kita 2 kali kan? Iya itu aneh. Kayaknya enggak sih. Nggak tahu tuh. Soalnya Tahu sih benar. belum ada kepastian juga kan, kita belum tahu kita masuk atau enggaknya. Tapi katanya mau nyoba new normal sih. Emang sih, tapi kalau kata kamu nih new normal di kota kita efektif gak sih? Kata aku sih enggak. Kata aku ya, Iya. selama kita karantina itu tuh sebenarnya kita tuh udah normal. Emang udah normal banget. Bener kan sih, Iya. Boy? Ya emang kota kita tuh udah sangat barbar. Emang parah banget. Padahal udah banyak kayak ODP, DLL. Or something. Kota kita tuh emang udah dididik, udah barbar gitu. Emang warga 62. Ya kepastian 62 itu udah pasti barbar. Bahkan yang lucu nih ya, lagi ada yang viral, yang hits. Asalnya masker yang naik, sekarang kan sepeda. Hah? Kok sepeda sih? Iyalah, kayak apa ya? Kayak sepeda tuh sekarang lagi jadi primadona. Kayak iya, sumpah baru tahu. Iya emang. Terus juga kan gini ya. Sekarang yang aku tahu yang udah positif COVID itu kan sekitar 56.000. Pas kita masih ratusan itu kayak pandemik, bener-bener kita wah itu kayak takut banget kan gitu. Kalau kita udah sampai 56.000 kayak orang tuh cuek banget gak sih? Iya bener banget, tapi jujur terus Iya. gue juga cuek. Ya, emang sih. Kayaknya kebanyakan orang gitu ya udah nganggep ini kayak flu biasa. Iya, soalnya kan lagian kayak vaksin kalau nggak salah udah ditemuin kan, tapi Iya. kayak belum emang di Indonesia Ya belum belum diperjualbelikan. Belum, kalau masih- nggak salah. masih diuji lah gitu. Iya. Terus kayak selagi imun kitanya baik, why not gitu gak sih? Kalau Emang. ada keperluan maksudnya. Ya gitu, sama aja sih. Terus aneh juga sih misalkan kita nih udah sampai 56.000, terus orang-orang masih kayak nganggep virus ini sebagai hoax doang. Tapi ini tuh gimana ya? Mau dijelasin hoax aja, tapi ada nggak hoax juga tapi orang-orang nggak peduli kan, aneh. Ayah sih konspirasi gak sih? Emang Jujur sempet percaya tuh. aku juga sempet, tapi gimana ya? Iya kayak udah banyak buktinya gitu gak sih? Emang. Tapi udahlah, kita nggak usah bahas itu. Nggak ada pentingnya juga. Cuman pasti banyak nih orang kayak seumuran kita masih mencari jati diri. Iya. Menurut kamu nih, jika ada orang berbuat salah, terus dia ngakuin kesalahannya, tapi dia berbuat lagi, itu baik atau gimana sih? Sebenarnya udah bagus sih kayak ngakuin kesalahannya. Ya, Cuman ya itu negatifnya diulangin lagi. ulangin lagi, pasti itu. Karena pasti lama sih untuk berubah, nggak ada yang cepet. Ya, bener banget. Tapi kalau misalkan kayak sedikit demi sedikit, it's okay gitu loh. Emang. Terus juga nih, kalau kita punya mimpi, terus orang tua kita kayak ngebatasin, menurut kamu gimana sih? Astaga gue. Ya, pasti banyak, kebanyakan. Mungkin yang denger podcast ini juga pasti ngalamin gitu. Iya. Gimana sih menurut kamu? Menurutku sih kayak ya udah kejar aja gitu loh selagi bisa. It's okay kok. Kayak bermimpi, justru kayak kita gak dibatasin kan, kayak harus mimpi kamu segini aja, kamu kan biasa aja, kamu gak pinter-pinter amat DLL, justru gak apa-apa. It's okay banget kalau kita mimpi ketinggian. Karena semua itu berawal dari mimpi. Yes, bener banget, parah. Kan masih banyak tuh orang-orang kayak nganggep, ih mimpi aku pengen jadi dokter misalkan, tapi dia orang tuanya kayak nganggepnya, gak usah, kamu jangan jadi dokter, mendingan kamu jadi arsitek, jadi ini itu. Tapi kan masa depan anak tergantung kitanya juga gak sih? Iya bener banget, tergantung kemauan sama passion kita. Iya bener, passion sih itu yang paling bener sih. Ya juga, kayak misalkan kita nih kerja enjoy,
Itu kan lebih enak daripada kita kerja gaji gede tapi nggak enjoy. Iya bener banget. Udah banyak sih itu fakta-faktanya gitu. Iya emang. Misalkan nih kamu dapat kayak apa ya, pekerjaan nih suatu saat nanti, amin gitu ya. Amin. Jadi artis, kamu mending jadi artis di Netflix, Hollywood, atau kayak platform lain gitu, kayak streamer atau yang lain-lain gitu. Kayaknya aku Netflix sih. Kenapa Netflix? Entahlah, karena aku emang dari kecil tuh kayak suka banget kan soal film gitu, sampai kayak nih selama karantina udah berapa ratus film deh kayaknya aku nonton. Wow, gokil. Iya, tadinya kayak sempet kayak pengen gimana ya rasanya kayak kerja di balik layarnya kayak gitu loh, kayak ke situ terus sekarang kayak kepo gitu. Oh pasti. Jadi aktris ya. BTW kamu lagi ikutin series apa di Netflix? Aku kurang suka series sih. Kurang suka? Jadi apa yang kamu? Lebih suka kayak film gitu, karena series tuh males gitu loh nontonnya. Kayak panjang banyak kan. Iya, belum lagi kalau Netflix tuh sampai 3 sampai 4 gitu kan. Udah lama lah gitu ya. Iya. BTW film apa yang kamu suka? Yang paling suka banget. Ya. Apa ya? Banyak sih, banyak banget, sebanyak itu. Sebutinlah minimal 5 aja. Top 5 lah. Duh, sumpah. Tapi sebenarnya aku lebih suka movie yang paling aku suka tuh sebenarnya dari Disney sih. Oh, Disney. Disney tuh parah banget. Oh ya. Kayak sebagus itu. Terus kalau film-film gitu, kayak aku suka Mean Girls, Wild Child, kayak gitu. Pokoknya kayak film-film teenager gitu deh. Oh ya. Berarti kesimpulannya Disney yang lebih baik. Ya itu parah. Semua orang siapa sih yang nggak suka? Kayak udah nemenin kita dari masa kecil sampai kita remaja atau dewasa mungkin. Iya kan. Iya pasti. Terus juga kalau misalkan nih kita ada di suatu titik nih, kita udah down banget, parah, kita nggak punya siapa-siapa, cara ngadepinnya gimana sih? Wah parah banget, itu gue kemarin jujur parah. Emang gitu? Iya, kayak udah bener-bener bisa dibilang udah depresi kali ya, udah parah banget. Kenapa tuh? Banyak masalah sih. Pasti. Terus kan kayak gara-gara pandemi ini tuh kayak kita jadi susah komunikasi sama orang kan. Iya, bener. Saran aku sih, kalau misalkan emang benar-benar gak ada ya kayak tempat cerita gitu, ke psikolog kayak gitu sih, karena itu help banget sih, parah. Bener juga sih, psikolog gitu ya. Iya, kan awam banget gitu ya. Iya, awam. Terus ke psikolog lo gila kayak gitu. Udah kayak label lah itu. Iya. Padahal nggak juga. Yes. Menurut kamu nih, kalau kita down, baik gak sih kita ngobrol ke temen atau ke keluarga kayak open gitu, atau enggak gitu? Atau kita pendem sendiri? Baik banget dong, tapi kayak bisa aja kan masalahnya bersumbernya dari itu semua kan. Iya benar. Jadi gak bisa, terpaksa kita gak bisa cerita dan mendam sendiri. Iya benar banget sih. Terus? Nah jadi ya salah satu cara ya cerita ke psikolog. Tapi kalau misalkan masih bisa diomongin, why not ke temen. Aku sih prefer lebih ke temen sih, karena lebih free gitu, lebih bebas. Iya. Gitu. Atau enggak kayak nge-journal gitu, parah. Oh bener. Itu ngebantu juga. Iya bener. Berarti ya, kalau kita down, kalau ada masalah, lebih baik kita cari dulu ya, kayak temen atau tempat buat kita curahin. Cerita. Ya bener. Yes. Terus misalkan nih, temen kita yang udah kita anggap sebagai keluarga, udah bener-bener deket, udah jadi tempat curhat, tapi dia ngehianatin kita, gimana tuh? Wow,
no comment. Pasti banyak kan? Pasti pernah kan? Iya, pernah banget. Itu semua orang juga pernah. Iya, toxic lah ya. Ya, namanya juga friends, ya teman lah. Iya, namanya juga teman, pasti ada aja. Kayak gitu sih, ya dimusnahkan aja, jangan terlalu dekat gitu. Jangan biarin ada di hidup kita lah. Iya. Mantap. Kayak kasih batasan blok aja lah gitu. Yes. Berarti kalau gitu lebih baik kita jauhin dikit ya. Kayak ada batasin lah. Iya benar. Kalau ada perlunya aja gitu, BGB ntar. Ya, nggak apa-apa lah. Kayak kan orangnya juga berbuat buruk ke kita. Ya nggak salah juga kan kita berbuat seperti itu juga. Iyalah. Udah. Tapi setidaknya jangan buruk kayak dia sih. Yo, janganlah. Berbuat buruk kita balasnya yang baik-baik lah. Yes. Terus menurut kamu nih, peringkat di kelas itu penting gak sih? Wow. Enggak sih kata aku. Iya sih. Kan gini ya, orang tua tuh punya stereotip bahwa anak yang punya peringkat di kelas itu pasti yang akan sukses, tapi belum tentu juga kan? Iya, malah pernah dengar gak sih? Justru kayak yang anak ranking atau Ya. anak yang rajin, ambis kayak gitu tuh justru pas gedenya tuh malah nggak sesuai ekspektasi kita katanya. Ya kayak Justru yang sukses tuh biasanya yang rada melenceng dikit gitu. emang. Soalnya kan kalau kita kerja tuh bukan soal nilai dan juga angka kan? Iya, bener banget. Yang diutamain kan komunikasi kita sama orang lain, terus juga cara kita nanggapin orang lain, terus juga cara kita kayak ngehargain mereka kan, gitu kan? Iya, bener banget. Kan kalau orang tua tuh nganggapnya ranking, peringkat, dan juga prestasi modal buat kita ke masa depan yang lebih cerah. Emang gak salah, tapi untuk sekarang kayak itu mungkin nomor 3 atau 4 lah dari beberapa nomor gitu. Bener gak? Iya, emang bener banget. Tapi yang pertama attitude sih parah. Oh pasti, attitude itu harus banget. Kalau gak ada, wah bahaya itu. Terus juga gini kan, di Indonesia nih khususnya, gak di sekolah kita aja, pelajaran attitude itu kayak dianggap hanya beberapa tahun gak sih? Malah banyak sekolah yang kayak nggak ngajarin itu sama sekali gak sih? Emang. Mungkin gini ya, teman-teman yang dengerin ini di podcast, pasti dari kalian pasti ada yang bilang, ih kok sekolahan aku attitude gak pernah diajarin. Terus misalkan, ih di sekolah aku bebas banget loh, kayak ekspresi tuh bisa gimana-gimana. Menurut kamu gimana tuh? Menurut aku gimana maksudnya? Kayak nanggepin bahwa sekolahan itu kan emang kita boleh berekspresi sebebas mungkin, tapi misalkan kita udah kelebihan batas, tapi sekolahan itu malah diem, malahan kita sekolahan itu kayak menyembunyikan lah gitu dari pihak manapun. I see. Kayaknya itu semoga aja ya nggak ada sekolah kayak gitu. Ya semoga aja, kita doakan. Tapi kan biasanya kayak kalau di sekolah itu pasti ada guru BK, DLL dong. Harusnya itu urusan mereka gitu gak sih? Emang. Pasti diurusin gitu. Emang. Seharusnya. Tapi nggak tahu aslinya kan? Iya benar. Aku jujur aja ya. Waktu SMP tuh sekolahan aku kan lumayan agak ketat. Tapi kalau ada masalah gitu kan, kayak ditutupin malahan. Kayak aku punya masalah ke teman aku. Terus juga yang teman aku ini bilang kan ya ke beberapa orang di kelas. Tapi sekolahan aku itu kayak nutup banget gitu, supaya kelas orang lain juga nggak boleh dengar, bahkan angkatan bawahan aku nggak boleh dengar, nggak boleh tahu gitu. Menurut kamu gimana sih? Baik atau buruk gitu menutupi sebuah masalah? Sebenarnya tergantung juga sih. Kayak itu kan aib sekolah ya. Ya bener. Masuknya. Jadi mungkin sekolah juga nggak mau reputasinya hancur gitu. Bener juga sih. Nih aku mau nanya nih, tanggapan kamu sebagai siswa nih. Kita nih siswa kan ya? Iya. Ya siswa nih. Kalau kita sekolah, lebih baik diajarin attitude dulu atau kita nilai dulu? Kayaknya
tuh attitude tuh harusnya udah diajarin dari lingkungan keluarga gitu gak sih? Emang. Nah mungkin kayak sekolah ada yang kayak nggak mikirin itu, jadi ya udah nilai aja. Tapi untuk menurutku pribadi kayak attitude sih kayaknya. Terus kan ya di beberapa sekolah mungkin attitude itu nggak dimasukin buat penilaian di raport. Tanggapan kamu dari hal itu gimana sih? Pasti banyak orang nih yang nganggap, ih aku nih udah belajar susah-susah gimana, tapi kok nilai aku kecil, terus juga peringkat aku nggak ada, terus juga kok di sikap aku B padahal aku baik banget gitu. Gimana menurut kamu? Pasti ada kan? Nggak tahu ya. Kayaknya udah jarang deh sekolah kayak gitu, tapi gak tahu sih. Soalnya kan setauku kayak kurikulum yang baru lah. Iya, kurikulum yang baru kan kayak justru lebih itu ke nilai sikap gitu deh. Emang, kalau gak salah. emang. Bahkan buat UN aja nih, mungkin angkatan kita, angkatan pertama yang UN gak ada kan? Iya, wow. Kan mungkin gini ya, orang-orang nganggap, wah UN gak ada, padahal gak ada UN, sama aja. Iya. BTW, selama kamu pandemik, terus belajar di rumah, ada gak sih hal-hal kayak kangen gitu ke sekolah? Ada lah. Kangen apanya nih? Temen, kantin, atau seseorang, atau apa gitu? Kangen temen-temennya sih parah. Karena kan gabut gitu loh. Iya. Cuy, kayak ngobrol sama orang yang ada di rumah lagi, ada yang di rumah lagi gitu. Udah mumet. Iya, udah parah banget. Terus kalau pandemik gini kan ya, keluar juga kayak gimana gitu. Tapi kalau nggak keluar kita kayak udah stres banget kan? Bener. Jadi kayak takut gila sendiri kelamaan di rumah. Ya bener sih. Kayak nanti keluar-keluar jadi homo sapien deh. Jiwa IPS aku masih ada, tenang aja. Iya. Mengerti kok, baru mau ngomong tadi. Anak IPS beda. Iya. Terus juga kan pasti di sekolah kamu punya teman buat curhat gitu kan. Terus juga ada kayak bukan geng sih, kayak tim gitu yang bener-bener kayak nge-support kamu, terus juga care banget ke kamu. Menurut kamu nih, pasti banyak orang yang nganggap, ih kok di sekolahan ini banyak geng ini, di sekolahan ini banyak geng ini. Menurut kamu gimana sih nanggepin orang kayak ngomong kayak gitu? Why? It's not your business gitu loh. Yeah, urusan bener. mereka. Mau temenan sama siapa aja, yang penting ya mereka nyaman aja gak sih? Emang. Selagi tidak merugikan orang lain. Ya gitu. Kan banyak ya stereotip, banyak orang-orang yang kayak gitu kan. Ih kamu nggak bisa gaul sama orang ini, ih kamu nggak bisa orang ini. Padahal ya tergantung orang juga sih. Iya, bener banget. Ada yang bisa open ke semua orang gitu kan ya. Bahkan ya, aku aja punya satu temen yang lumayan jauh di luar kota. Dia punya kelebihan, salah satunya punya bakat di bidang melukis. Melukisnya tuh kayak bener-bener realistis banget kan. Cuman dia itu nggak open. Jadi kayak orang yang mau deket sama dia tuh kayak nganggep dia tuh, ih orang ini cuek banget, sinis, nggak bisa ngomong atau gimana gitu. Padahal emang gitu. Terus juga nih, misalkan kalau kita masuk sekolah sekarang, anggap aja pandemik udah nggak ada, corona udah nggak ada. Hal pertama yang kamu lakukan pas di sekolah apa? Ngobrol sih sama teman-teman. Bener. Sama jajan di kantin, yay. Oh itu kayaknya udah rutinitas semua siswa sih. Parah, pasti kangen banget. Yang paling kamu kangenin dari sekolah selain temen apa? Apalagi? Ya jajan di kantin, makan makanan kantin. Oh bener juga. Tapi misalkan nih, kan nanti kita sekolah pasti jadi senior. Iya. Tanggapan kamu pasti banyak nih adik kelas kita nih. Iya. Yang bilang wah masa SMA gini. Tanggapan kamu buat masa SMA kita gimana sih? Jujur. Ya. Aku kayak ngerasa mungkin kayak aku barbarnya tuh di SMP kali ya. Ya. Kayak kecepetan gitu. Jadi kayak ngerasa
SMA tuh kayak kok serius banget sih teman-temannya, kayak jujur teman-teman kelasku, aduh ntar Nggak apa-apa lah, denger kan gimana. orang juga kan nggak tahu ya. Ya oke. Eh, Kayak teman-teman kelasku kan pada ambis gitu Iya. loh untuk jadi nomor satu. Hmm, Jadi kayak kurang, sosialnya gitu. iya kurang sosialnya, kayak pada sibuk sama diri sendiri, bahkan mentingin diri sendiri ya kalau bisa dibilang Iya begitu. gitu. Kan mungkin ya angkatan kita atau tahunan kita, mungkin banyak yang lahiran setahun sama kita, seumuran sama kita, nganggep bahwa masa SMP-nya itu lebih bahagia daripada masa SMA-nya, bener nggak sih? Jujur aku bener sih. Ya kan? Aku juga kan kemarin nanya beberapa orang, terus mereka tanggapannya juga sama. Masa Sumpah. SMP-nya itu lebih baik, aneh kan? Tapi kayaknya belum sih, karena lagian masih ada kelas 11 Ya, yang belum masuk ya, dan kelas 12 masih ada juga gitu. Jadi kayak belum tahu. ya juga sih. Masih ada tahapan untuk kita kayak bener sih ini masa SMA yang baik gitu. Iya. Kayak masih ada waktu lah gitu, Ya, gitu. santai aja gitu. Terus juga kan ya, mungkin sekarang kita masih kayak sama teman-teman di sekolah kan masih agak-agak baru. Terus juga gara-gara pandemik ini kita nggak bisa bener-bener deket banget kan ya. Iya bener banget. Jadi kayak ada jarak, padahal kita tuh pengen deket banget sama teman kelas, sama teman seangkatan. Tapi ya kayak gara-gara mungkin pandemik ini jadi nggak bisa lah. Kayak harus nunggu beberapa lama lagi. Iya. Terus juga nih, misal aku mau nanya nih, di kelas kamu mayoritasnya ambis atau bodoh amat? Ambis sih, parah banget. Separah itu kah? Separah itu cuy. Contohnya gimana sih? Pengen tahu nih. Misalkan gimana ya, jadi kayak caper-caper gitu deh ke guru, ngerti kan? Oh, ngerti. Mungkin di IPA. Tapi Oh iya, lanjut. nggak apa. Ya, mungkin ya di IPA gitu. Di IPS kayak ada, tapi nggak semua orang sih, cuman 2 atau 3 orang. Tapi kebanyakan di IPS itu mereka cuek, tapi sekalinya disuruh mikir, mereka bukan nggak ambis sih, kayak ambis tapi nggak mentingin diri sendiri. Jadi semua orang tuh bisa gitu. I see. Lagian karena kayaknya emang bener deh, itu bener-bener anak sosial. Sosialitas apaan sih gue? Solidaritas gitu. Iya solidaritas. Tuh kan gue gak bisa ngomong sumpah. Ya nggak apa-apa lah. Kelamaan karantina fix. Otak udah mulai beku. Iya parah banget cuy. Ya, Ya gitu, ngerti kan? ngerti lah. Ngerti gue juga. Solidaritasnya tuh jadi tinggi juga gitu. Anjay, udah bisa. Anjay. Tapi Anjay. tapi gini ya. Menurut gue nih ya, IPS angkatan kita tuh kayak kurang sih. Kurang apa tuh? Kayak gini ya. Kan kata orang tuh IPS tuh jiwa sosialnya tinggi. Terus juga gampang berbaur. Terus terus juga enak lah buat kita ngobrol. Tapi menurut gua nih, kebanyakannya enggak gitu. Oh iya. Iya emang kayak misalkan nih, kelas aku sama kelas seberang, kelas tetangga itu gak deket banget, malahan kayak ada gap antara misalkan blok timur sama blok barat gitu. Diibaratkan kalau perang dunia tuh gitu. Asli. Asli. Tahu. Emang gitu, kayak di balik nama IPS itu, di ini khusus sekolahan kita, kayak ada blok-bloknya gitu, kayak misalkan ini kelas aku, kelas kamu, kelas kamu, kelas kamu, kelas kamu gitu. Jadi nggak satu nama IPS gitu, kayak pecah Iya, belah. Wah parah, baru tahu sih. Ya itu mungkin salah satu hal yang disembunyikan. Kayak sekolahan kita tuh kan, mungkin banyak orang nih ngecapnya sekolahan kita tuh salah satu sekolah yang baik lah. Iya. Tanggapan kamu, bangga nggak sih sekolah di sekolahan kita? Bangga-bangga aja sih. Kayak oke-oke aja gitu. Kan ada nih teman kita, aku nggak akan sebut namanya, teman kita.
dia tuh sekolahnya asalnya di swasta. Terus dia tuh kayak ngebandingin tuh sekolahan dia pas swasta terus ke negeri. Tanggapan kamu Iya. gimana sih? Parah, kayaknya gue tau deh orangnya. Ya udahlah. Tanggapan Iya. kamu gimana sih? Gak apa sih. Gak apa sih. Gak papanya gimana nih? Ya gak apa-apa bertanggapan seperti itu. Cuman menurutku justru swasta lebih bagus ya sih harusnya, karena muridnya lebih sedikit. Harusnya. Otomatis kayak attention gurunya tuh lebih bagus dibanding di negeri gitu. Emang. Tapi kekurangan di kota kita tuh ya, sekolahan swasta kayaknya agak kurang gimana gitu. Bener gak sih? Iya, bener banget. Iya. Kayak orang-orang tuh mikirnya oh di swasta karena nggak diterima ke negeri ya, kayak gitu Iya gak sih? bener. Pasti gitu. Ya kan? Ya. Terus juga kayak orang-orang itu nganggapnya sekolah di swasta, wah di swasta pasti orang kaya. Bener gak sih? Iya, tapi itu kayaknya emang sedikit benar sih. Emang sih. Biayanya agak lebih daripada kita nih. Iya kan? Iya. SPP-nya beda gitu. Fasilitasnya juga kan lumayan agak beda. Iya benar. Tapi ya tuh ya, misalkan nih kamu flashback lagi ke masa sebelum SMA, mending pilih ke negeri atau swasta? Aku sih emang udah justru aku kayak mikirnya pengen ngubah pas SMP, pengen swasta gitu. Kenapa tuh? Pengen Karena gitu? kan kalau bisa dibilang negeri tuh bebas banget ya. Ya, seperti itu. Iya, dan swasta tuh lebih terkendali lah, anjay. Anjay Gitu. jadi. Anjay jadi. Ada banget gue. Gak apa-apa lah. Ya, kayak karakter kitanya tuh masih terbentuk gitu deh, ngerti kan? Ngerti. Kalau SMA it's okay gitu, negeri sih justru kataku jadi lebih gampang masuk univ. Oh ya benar juga sih. Kan gimana ya? Banyak orang nih yang stereotipnya nganggap gini. Mungkin di sekolahan dulunya mereka negeri, terus mereka pindah ke swasta, terus dalam hatinya suka ada yang bilang gini, ih, gua kayaknya salah deh masuk sini. Kok sekolahannya ketat banget, terus juga kayak fasilitasnya gak sesuai ekspektasi mereka lah gitu. Bener gak sih? Bener sih, itu soalnya ada temen gue juga kayak gitu sih. Mungkin di kota kita emang gitu. Nggak tahu sih kalau beberapa kota di kota yang lain kayaknya lebih bagus sih fasilitas swasta daripada negerinya. Mungkin untuk perbandingan kayak gitu hanya bisa dinilai sama orangnya sendiri sih. Bener nggak sih? Iya, lagian tergantung sekolahnya juga sih. Iya juga. Kemananya. BTW, kamu ikutan eskul apa aja sih di sekolah? Sumpah tahu gak sih? Apaan? Tadi itu banyak kan emang yang mau aku masukin. Iya. Cuman kadang tuh gara-gara ada si A nih, jadi kayak males masuk eskul ini gitu. Ngerti kan? Ngerti, tahu enggak? Tahu itu. Tapi tenang. Terus ada juga yang kayak ya. Apa? Lanjut. Kayak apa? Ada juga yang kayak bentrok gitu loh jadwal eskulnya, makanya jadi gak bisa. Bener. Tapi aku eskulnya cuma satu itu doang sih, yang bareng itu loh. Ya tahu. Boleh sebutin? Enggak lah, gak usah. Pokoknya tentang broadcasting dan film lah ya. Padahal gak pernah datang. Padahal nggak apa-apa lah. Soalnya nanti juga mudah-mudahan ya ketuanya lebih baik daripada yang ketua yang sebelumnya. Iya, parah banget, kayak aku ngerasa garing gitu loh, sedikit garing. Sorry nih kak. Ya nggak apa-apa lah. Iya. Mungkin berpendapat itu boleh. Iya, benar. Masa berpendapat gak boleh? Terus menurut kamu nih, kan di kita cheerleaders udah dibubarin nih. Kalau misalkan cheerleaders diadain lagi, mau join gak sih? Waktu itu tuh aku pernah diajak kan. Iya. Terus kan kakakku juga alumni cheerleader di sekolah kita. Ya.
tapi waktu itu ada accident gitu. Hmm, Jadi kayak dia gak boleh ikut lagi. Pokoknya sampai tangannya patah gitu. Jadi Oh. otomatis sepertinya aku juga tidak boleh gitu. kayak karena ada traumatik. Iya. Terus kalau misalkan nih ada tanggapan kamu fine aja atau gimana? Fine aja sih, tapi kayaknya kelihatannya guru-guru di sekolah kita sekarang kayak gak fine deh dengan hal itu. Ya, emang sih kayak kenapa ya? Mungkin beberapa tahun sebelumnya mereka fine, tapi untuk sekarang kok enggak sih? Aneh kan? Iya, itu bener banget sih. Aku Padahal juga gak tahu alasannya apa. ya, padahal kan mereka yang buat, mereka juga yang risih kan, aneh. Iya, aneh banget. Mungkin karena sekarang tuh udah jarang kali ya kompetisi kayak gitu, jadi kejuaraan sekolah kayak gitu juga jadinya nggak ada kan, jadi mungkin tidak didukung lagi. Mungkin bisa jadi, tapi kalau ada pun kayaknya akan bentrok sama school dance kita sih, bener nggak? Wah iya sih, parah. Terus juga pasti mungkin beberapa di antara kalian yang dengerin di sekolahan kalian pasti ada yang namanya tim cheerleaders. Terus juga yang masuk pasti anak-anak kids, bener nggak? Iya benar-benar. Kan stereotype nih yang masuk cheerleaders dan juga anak basket itu pasti hits, bener? Iya benar sekali. Kayak kenapa ya gitu ya? Orang yang masuk cheerleaders dan basket itu di labelin anak kids. Kenapa bisa gitu? Gak tau dah gue juga, tapi kayak otomatis gitu gak sih, kayak Emang? pada masuk gitu langsung, ada yang langsung jadi famous, ada yang emang dia udah famous. Wow. Iya. Soalnya di beberapa sekolah mungkin kayak cheerleaders sama basket itu hal yang wah gitu. Tapi Padahal kalau dilihat biasa aja sih. ya juga sih kayak hal yang biasa sih, lumrah gitu. Terus juga kamu suka nggak olahraga? Olahraga apa ya? Kayak basket gitu atau yang simple kayak lari, jogging, sepeda gitu? Ya. Kalau basket gue gak bisa sih, karena gue tuh pendek, gak nyampe ke ringnya. Tapi buat cowok yang basket suka kan? Apa tuh maksudnya? Ya kan mungkin anak-anak cewek nih yang mungkin yang dengar pasti kan anggap wah anak basket nih. Iya. Gimana tuh? Biasa aja sih, gak terlalu penting itu kalau aku pribadi. Ya juga soalnya di kita kan anak basketnya nggak terlalu gitu. Jahat banget lo. Nggak jahat kan, tapi aku udah tahu jurusan omongan ini kemana nantinya. Benar-benar gak salah sih. Ya. Terus harapan kamu nih buat sekolahan kita apa nih buat kedepannya? Wow, aku gak tahu. Makin baik aja deh. Ya, wish you all the best Iya. buat yang ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan jangan sampai bubar. Nangis ya ngakak. Gak apa-apa lah, sedikit jokes. Jangan serius mulu. Mantap. Punya nggak sih temen beda sekolah? Adalah. Lebih deketan temen yang beda sekolah atau yang satu sekolah? Untuk sekarang ya. Wow. Jujur sih mungkin gara-gara baru masuk nih. Jadi aku lagian teman sekolah teman yang beda sekolah tuh teman sahabat kita dulu gitu loh. Udah klop Jadi banget kayak gitu. Udah klop banget gitu. Jadi kayak lebih trust ke teman lama sih aku. Oh gitu. Terus Yes. lebih banyakan temen yang dulu ini di waktu sekolahan dulu, lebih banyakan yang masuk sesekolah sekarang atau beda sekolah kebanyakannya? Beda sekolah sih. Sedih. Kalau satu sekolah kan kayaknya asik juga ya. Iya parah. Misalkan nih kamu
eh dikasih flashback sama Tuhan buat ngulangin salah satu kesalahan dalam hidup kamu, apa sih yang mau dirubah sedikit aja? Wow. Jujurnya banyak sih. Misalkan satu aja yang bener-bener ini harus dirubah nih sama gua nih. Jangan sampai kejadian. Kayaknya pengen nggak punya crush, punya doi. Wow. Karena itu ganggu belajar. Wow. Dulu maksudnya dulu. Pernah punya pengalaman Belajar buruk nih kayaknya. Elah, semua kan juga pasti gitu. Lo juga, hey, jujur sekarang. Wah, itu lagi banget. Gak kerasa ya ini udah agak sedikit lama juga. Oh iya, udah jam. Thanks for watching and listening. Terima kasih telah mendengarkan siaran kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan juga ada manfaatnya. Gue Insomnia. See you di video-video dan juga siaran-siaran berikutnya.